Yang dicintai sudah meninggal, masih bisa berlanjutkah mencintainya? Oh iya, saya mengharap cinta saya berlanjut sampai di akhirat. Kalau saya lebih dulu meninggal, saya masih akan melihat dia dari jauh. Kawin lagi atau tidak. Kita bicara cinta, saya mau mengundang Mama tercinta, Umi Fatmawati Quraisy Shihab. Cinta Abi sudah 44 tahun ya, Bi? Boleh saya minta Mama? Ini dia Mama Fatmawati, Umi Fatmawati. Mama duduknya samping Abi biar Nana yang pindah. Wah. Enggak, jangan dong. Nana tidak berani memisahkan cinta. Mama di sini. Boleh ada mic buat Mama? Ini cintaku yang pertama Yes. dan terakhir. Yes, itu penting yang pertama dan terakhir. Jangan sampai yang terakhirnya telat. Mama apa kabar, Mami? Alhamdulillah baik, Nan. Mirip siapa? Jadi Najwa mirip Mama atau mirip Abi? Hah? Mirip Mama ya? Mirip Mama, iya mirip Mama. Saya nomor 2, kami bersaudara berlima, saya nomor 2, perempuan 4, laki-lakinya 1. Alhamdulillah. Najla, Najwa, Nashwa, Ahmad, Nahla. Ya. Semua putra putri Abi, semua putrinya depannya huruf Nun. Nanti ada kisahnya itu, kenapa semua putri Abi dinamai dengan awalan Nun. Tapi itu kisah untuk episode yang berikutnya ya, Bi. Mama, cinta. Tadi Abi cerita definisi cinta. Apa yang membuat Mama jatuh cinta pada Abi ya? Saya apa ya? Yang jelas Abi itu orangnya lembut. Lembut sekali. Alhamdulillah itu yang bikin jatuh cinta. Saya perbaiki duduk. Juga penuh kasih sayang. Waktu Mama pertama ketemu Abi, ya udah lama ya Abi, 44 tahun yang lalu. Saya juga masih muda, seumur Najwa waktu menikah, umur 20 tahun saya menikah. Dan Bapak sudah wakil rektor IAIN di Ujung Pandang. Saya baru mahasiswa semester 3 waktu itu. Oh. Tapi lain, saya tinggal di Solo, jauh sebenarnya. Bapak di Ujung Pandang, jadi bukan satu alma mater ya, beda. Tapi alhamdulillah kami dipertemukan dengan cinta. Alhamdulillah. Cinta pandangan pertama bukan, Mam? Pandangan pertama? Gak apa-apa jujur, Kayaknya Mam. mungkin Mama, buat Mama bukan ya, mungkin Abi yang mendengar. Tidak ada cinta dalam pandangan pertama. Gitu. Tidak ada cinta pandangan pertama? Tidak ada cinta dalam pandangan. Bohong kalau ada cinta dalam pandangan. Masa sih, Bi? Cinta Hah? itu baru benihnya. Cinta itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Iya harus diperjuangkan. Abi harus kasih contoh konkret memperjuangkan Mama waktu itu cintanya seperti apa? Jangan omong aja, Bi, harus dibuktikan. Ya, jadi saya akan berkata begini. Kami tidak pacaran. Hanya beberapa hari, 2 kali ketemu. Sebulan sesudah 2 kali ketemu, menikah. Setiap hari ada hal-hal yang kita tidak duga sebelumnya. Bisa jadi baik, bisa jadi berbeda. Manusia semua berbeda. Kalau perbedaan ditonjolkan, gagal perkawinan. Di sini harus berjuang. Itu sebabnya orang berkata, pada masa pacaran, pada masa bulan madu, semuanya indah. Setelah itu terbongkar rahasianya, ya kan? Sudah jadi bulan bawang. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, gagal perkawinan. Situ kita harus berjuang, Ya. mencari titik temu, mundur selangkah. Setelah itu baru terjadi penghangatan hubungan. Setelah itu baru jadi cinta. Ketika Anda bercinta, bukan lagi lidah yang berbicara. Yang berbicara mata, yang berbicara hati. Itu cinta. Saya kira itu ya. Jadi harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan.
Mama 44 tahun ya, Ma? Iya, berjuang 44 tahun. Oh, berjuang mempertahankan dan terus membuat cinta itu tumbuh. Ya, Apa Ma kuncinya, Ma? ya memang cinta itu karena seperti Abi bilang harus diperjuangkan dan juga harus dipupuk. Jangan dibiarkan, diberikan, disiram dengan air cinta, disiram dengan kasih sayang, dipupuk dan diperjuangkan. 44 tahun ini penuh perjuangan. Bukan cuman jadi dengan apa ya, segalanya dengan derita dan air mata juga. Dengan doa. Ya kan? Kayak sinetron tuh Ma. Udah. Iya benar kayak sinetron. Hidup ini memang panggung sandiwara benar. Karena kita menghadapi masyarakat, situasi kita dalam keluarga ya kanan. Mama apalagi mama kan dari Solo, Jawa ya. Terus dibawa ke Makassar, beda banget. Adatnya itu beda. Ya. Beda banget. Jadi Mama menikah, Mama umur 20 tahun menikah, langsung dibawa terbang ke Makassar. 2 minggu terbang ke Makassar. Yang begitu beda lingkungannya Mama. Baru ketemu Abi 2 kali waktu itu. Baru ketemu 2 kali, baru ketemu ibu mertua pada saat pernikahan. Ya Allah, Bayangin zaman dulu ya. sangat prihatin mah. Iya itu bekal. Bekalnya luar biasa, bekal perjuangan. Karena masih muda, terus harus menyesuaikan diri. Apalagi Mama itu waktu muda ya anaknya hidup dengan cinta. Karena bersaudara 15, penuh cinta. Saya anak tengah nomor 8. Dan keluarga saya itu begitu harmonisnya, orang tua saya dengan ibu saya itu luar biasa mesranya. Beda dengan orang ujung pandang yang tidak pernah menunjukkan kemesraan. Saya orang Sebentar dulu Bi, harus diluruskan ini. Harus diluruskan Bi. Apa memang orang Makassar jarang menunjukkan kemesraan Bi? Iya, karena itu ada ungkapan di kampung saya, bukan di Makassar ini. Katanya kalau membujuk itu seperti marah. Kalau orang Solo, kalau marah seperti merayu. Bagaimana bisa digambar? Jadi memang beda banget ya dari sidrap. Ya, Jadi perbedaan budaya. Perbedaan budaya. Jadi bukan hanya perbedaan antara tadi kan cinta itu dialog dua aku, bukan hanya perbedaan dua, tapi kemudian keluarga yang berbeda, tradisi budaya yang berbeda. Karena cinta apalagi perkawinan itu bukan hanya 2 orang yang menikah tapi keluarga besar. Tapi keluarga. Iya betul. Apalagi Mama dari kecil senang musik. Di sehari-hari itu dengan musik. Sampai di ujung pandang di Musik rumahnya barat Abi, lagi. Musik barat, lagu-lagu barat. Saya senang musik Country. Arab. Jadi nggak matching ya Mam? Nggak matching Tapi awal-awalnya. akhirnya Mama suka juga Umi Kalsum. Ya, Terbawa alhamdulillah. Abi. Terbawa Abi. Karena itu Menyesuaikan. menyesuaikan. Proses penyesuaian diri yang terus menerus. Ya betul. Yang terus menerus yang kemudian akhirnya memupuk dan melahirkan cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lempar ke teman-teman yang mau bertanya, mau curhat. Wah, kalau soal cinta langsung yang angkat tangan cepet. Silakan yang ini, kayaknya jomblo nih. Boleh perkenalkan nama, nomor telepon mungkin. Sebentar, saya kasih mic dulu. Boleh dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Nama saya Maira, umur saya 20 tahun. Kalau mungkin tantenya sudah menikah umur segini, saya masih diwanti-wanti. Tadi pas obrol langsung kayak jangan nikah dulu kayak gitu. Oke, untuk hari ini saya ingin bertanya mengenai surat An-Nur ayat 26. Di situ disebutkan bahwa wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, serta laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. An-Nur ayat 26 ya? An-Nur ayat 26. Oke. Surat An-Nur bi ayat 26 soal berpasang-pasangan yang baik, wanita yang baik untuk yang laki-laki yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Pertanyaannya apa Maira? Pertanyaannya adalah saya ingin bertanya tentang maksud dari ayat itu seperti apa. Karena di sisi lain saya percaya bahwa ketika seorang yang baik itu ditakdirkan untuk bersama dengan seorang yang buruk, hal itu bisa jadi mereka diciptakan bersama-sama untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Abi menangkap Ya. pertanyaannya. Jadi surat An-Nur itu ayat yang menyatakan orang yang baik untuk orang yang baik,
orang yang buruk untuk orang yang buruk, itu bukan berarti pasti demikian. Maksudnya biasanya orang yang baik itu cari juga orang baik. Orang yang buruk itu cari, itu biasanya begitu. Kenapa? Karena kecenderungan hati itu kepada sesuatu, tentu yang dia cari yang sesuai dengan kecenderungannya. Ada orang bebas, mau disuruh menikah dengan orang yang tertutup, tidak akan bahagia. Nah, jadi carilah yang sesuai dengan Anda. Ada orang sangat beragama, mau menikah dengan orang yang tidak beragama. Perjuangannya terlalu berat. Ya kan? Jadi ayat itu bukan berarti kalau dapat orang baik pasti jadi baik. Belum tentu. Nanti cari kiai nanti. Belum tentu kalau Anda, ya kan? Itu maksud ayat itu. Oke, yang lain teman-teman silakan. Saya gantian ke yang bapak-bapak dulu ya. Siapa tahu juga sedang mencari. Ada lebih dekat mic-nya di situ nggak? Nggak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zaki. Ustadz Quraisy, ini ada joke nih, baru dapat tadi dari teman. Di bulan puasa ada seorang nih nanya ke Ustadz, boleh nggak bulan puasa bilang I love you kepada istri? Terus ustadznya jawab, nggak boleh, itu bisa membatalkan puasa karena kalau bulan puasa kamu nggak boleh bohong katanya. Jadi itu joke. Pertanyaan saya begini Ustadz, love kalau kita melihat itu dari segi, saya bukan ahlinya tapi saya baca bahwa ada unsur-unsur kimia yang unsur-unsur chemical yang chemistry yang menimbulkan cinta, dan itu pun di dalam badan kita ada umurnya. Jadi 4 sampai 5 tahun. Nah, setelah 4 sampai 5 tahun maka chemistry tersebut akan menghilang. Nah, di situ pemikiran saya bahwa disitulah perjuangan seseorang, apakah dia memang ada hubbah, itu kecintaan kepada pasangannya, atau ikut hilang sejalan dengan hilangnya chemistry di dalam badan dia. Ya. Nah, bagaimana pendapat Ustadz, dan kira-kira untuk mengantisipasi supaya terus ada cinta bagaimana? Jadi itu penelitian atau apa ya Mas Zaki? Atau baca? Ya, ada satu teori Bi. Jadi reaksi orang kalau bercinta itu saling mencintai itu reaksi kimiawinya itu bertahan 4-5 tahun. Setelah itu harus diperjuangkan. Kalau tidak akan larut seiring dengan hilangnya reaksi kimiawi Teori itu salah. Salah. Ya. Salah. Sekian banyak orang yang semakin hari semakin bertambah cintanya. Itu karena dia tidak pupuk. Memang ada bahasan-bahasan sejak dulu sudah dibahas bagaimana lahirnya benih cinta. Salah satu yang populer sekarang itu chemistry-nya katanya sama ya. Belum tentu seperti itu. Yang pertama bisa jadi Anda salah paham. Ya kan? Oh, saya pikir sudah sama nih kita. Ternyata tidak. Saya punya pengalaman banyak teman-teman seperti itu. Ada dulu zaman Yunani kuno dikatakan manusia itu terdiri, satu tubuh terdiri dari laki dan perempuan. Kemudian dewa membelahnya. Kalau bertemu satu pasangan dengan belahannya lahir cinta. Itu sebabnya dalam semua bahasa ada itu belahan jiwa. Ya kan? Apa bahasa Jawanya? Sigaran nyowo. Nah, ya kan? Tetapi itu juga tidak benar. Cinta itu bersumber dari Tuhan.
kalau mau cintanya suci. Seandainya engkau wahai Muhammad menafkahkan segala apa yang ada di permukaan bumi ini, kamu tidak bisa menjalin kasih sayang antar mereka. Nah, tetapi kalau mau terjalin kasih sayang itu, bisa terjadi kalau setan yang datang, tapi itu tidak lama. Begitu terpenuhi hasrat, cari yang lain. Tapi kalau Tuhan, dia jamin, dia teruskan sampai kakek-kakek, bukan cuma sampai di dunia, sampai di akhirat. Jadi dekatkan diri pada Tuhan, Anda akan mendapatkan cinta sejati. Tanpa itu cintanya bukan cinta, nafsu namanya. Ya kan? Tuhan memang memberikan kita, mengapa Allah memberi kita potensi untuk bercinta? Kita tidak bisa membangun peradaban tanpa cinta. Lelaki cinta perempuan, perempuan cinta lelaki. Dia akan berusaha untuk mendapat tingkatnya, untuk mendapat uang, membelikan istrinya apa yang dikehendakinya dari alat-alat kecantikan, ya kan? Ya kan, itu terdorong oleh cinta. Terbangunlah peradaban. Peradaban adalah kebenaran, keindahan, dan akhlak. Akhlak. Orang yang tidak ada akhlaknya tidak mungkin bercinta. Cintanya dari setan. Nah, jadi kalau mau memilih orang yang Anda cintai, lihatlah dia bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau tidak, Anda dicampakkan. Saya kira itu. Jadi melihat kualitas jodoh salah satunya dengan bagaimana ia hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Gitu Mami? Iya kan ada 4 ya Bi syaratnya yang kalau cari jodoh itu. Yang pertama katanya kecantikannya. Ustazah ini. Tidak usah. Oh, enggak. Kemudian dilihat dari keluarganya ya. Kalau orang Jawa bilang bibit, bobot, bebet. Yang ketiga apa Bi? Apa tadi yang ketiga? Yang pertama kecantikan, hartanya ya. Hartanya. Dan yang keempat agamanya. Tapi yang terbaik adalah yang memilih agamanya dulu. Melihat agamanya gimana. Yang sesuai itu dengan akhlaknya, gimana hubungannya dengan Tuhan. Dan itu memang saya buktikan sendiri. Alhamdulillah dapat Abi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti Abi gak tampan Mami. Ya gagal Iya. memang. Nomor 4 Masya Allah, tapi 1, 2, 3 juga semua. Alhamdulillah. Anaknya Ada harus semuanya. ada semuanya, alhamdulillah. Silakan teman-teman yang mau bertanya soal jodoh atau soal putus cinta mungkin, yang ini dari tadi aku udah melihat dengan mata Najwa sudah melihat yang itu. Ya silakan masnya yang baju hitam, dan ini saya akan gantian ke teman-teman yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hidayat dari Mata Kita. Yang ingin saya tanyakan, kalimat cinta tidak harus memiliki. Itu mitos apa fakta itu ya? Kayaknya pengalaman kamu itu. Terus apakah ending dari cinta itu menikah? Ya. Jadi perkaitan tadi ya, apakah ending dari cinta itu adalah menikah? Bagaimana ketika kita mencintai orang, tapi orang itu udah menikah, apakah cinta kita? Benar kan pengalaman? Oke. Apakah cinta kita itu harus di stop sampai di situ gitu ya? Saya memahami. Udah. Selanjutnya adalah Cukup deh kebanyakan curhatnya kamu. satu kali lagi. Apa? Aku kasihan kalau kamu kebanyakan Ya, curhat. bagaimana mencintai makhluk hidup yang tidak hidup lagi? Hah? Ya udah. Maksudnya meninggal gitu ya. Oh oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, cinta apakah harus memiliki? Oke. Anda cinta tanah air. Cinta tanah air ada. Tidak harus Anda miliki. Bahkan dia yang harus memiliki Anda. Ya kan? Cinta tidak harus. Memang. Saya mencintai bangunan yang begitu indah.
Ya kan? Apa saya harus miliki itu? Cinta lain dengan kepemilikan. Memang kalau cinta itu membuahkan perkawinan, maka itu bisa mengakibatkan kepemilikan tetapi tidak mutlak. Kalau saya memiliki baju ini, saya bisa kasih orang. Ya toh? Saya sebenarnya masih suka. Saya kasih orang. Kalau saya memiliki istri, saya bisa kasih orang. Bukan milik saya dia. Jadi tidak harus dikaitkan cinta dengan kepemilikan. Anda bisa mencintai saya. Bisa mencintai ibu tanpa memilikinya. Iya kan? Jadi tidak harus di stop, B. Kalau tadi kayaknya konteksnya mencintai seseorang Ya. dengan harapan menjadi pasangan, B. Tinggal sekarang wujudkan cinta itu pada tempatnya yang benar. Oh, saya mencintai ibu si A. Cinta tempatkan pada tempat yang benar. Oh, dia itu istri orang. Ya kan? Jangan cinta saya mau miliki juga. Nggak bisa. Tempatkan pada, oh saya harus hormati dia. Saya harus di jalan dia sendirian bisa diganggu. Saya itu cinta tidak, bahkan jangan pernah beranggap bahwa yang Anda cintai Anda miliki. Anakmu bukan anakmu. Bukan milikmu, ya kan? Ya. Biarkan dia tumbuh. Begitu Anda merasa memilikinya, Anda paksa dia. Bukan milikmu. Perkawinan itu dinamai dalam agama penyatuan pikiran, hati, badan, tetapi bukan sekedar penyatuan. Penyandingan. Menyandingkan sesuatu itu duduk berdampingan, bersanding tapi beda. Alas kaki tidak bisa kalau hanya satu yang kanan saja. Perlu yang kiri juga. Tapi yang kanan beda dengan yang kiri. Jangan paksa yang kanan jadi kanan juga. Begitu kalau perkawinan. Jadi tidak harus dikaitkan dengan kepemilikan. Oke. Bi, kalau yang sudah meninggal tadi, Bi, cinta masih bisa berlanjut walaupun sudah tidak ada di dunia? Kalau yang sudah meninggal, yang dicintai sudah meninggal, masih bisa berlanjutkah mencintainya? Oh iya, saya mengharap cinta saya berlanjut sampai di akhirat. Kalau saya lebih dulu meninggal, saya masih akan melihat dia dari jauh. Kawin lagi atau tidak. Kamu mau dijawab atau setelah azan maghrib baru dijawab? 7 menit. Abi, ada banyak sekali pertanyaan ada di YouTube, ada di Facebook. Ini Bi, pertanyaan di YouTube. Gunawan Albantani. Apa yang dimaksud jodoh? Ketika sudah ijab kabul itu sudah jodoh atau belum? Bagaimana kalau cerai? Jodoh, kalau sudah kawin itu jodohnya. Tetapi ada jodoh yang langgeng, ada yang tidak langgeng. Itu sudah jodohnya. Baju ini jodoh saya, ya kan? Kalau sudah rusak, sudah bukan saya punya. Saya berikan orang lain. Jadi jodoh itu berarti sesuatu yang bersama Anda, baik langgeng maupun tidak. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ya, silakan. Yang baju hitam dulu ya. Sudah hampir bukan. Nah, sudah hampir bukan. Iya, berapa menit kita menuju azan maghrib teman-teman? 5 menit ya. Oke, tolong diingatkan kalau sudah 1 menit supaya kita bisa berdoa bersama dan nanti kita kemudian bisa berbuka bersama. Silakan. Iya. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya. Saya Sinta. Saya mau, saya berdiri ya. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatannya. Saya mau tanya kepada Bapak,
kenapa ya orang itu kalau sudah terluka cenderung melukai orang lain? Itu aja, terima kasih. Sudah terluka, melukai orang lain. Kita itu kalau sudah terluka cenderung melukai orang lain. Oke. Itu, terima kasih. Kalau sudah terluka katanya orang cenderung melukai orang lain, Wi. Kalau sudah terluka, Kalau terluka, kemudian cenderung inginnya melukai orang lain. Ini terluka karena cinta maksudnya? Tepat sekali. Tepat sekali ya. Jadi maksudnya ingin melampiaskan. Betul. Dan merasa kita orang di sekitar kita itu siapapun kayaknya bawaannya gimana gitu, amarah gitu. Karena padahal kita itu bermasalah dengan satu orang. Oh oke, Gitu. jadi ini ada yang belum tuntas mungkin ya? Cinta yang Mungkin. tidak tuntas atau karena terluka jadi mempengaruhi. Boleh Oke, Bi. Jadi dijelaskan. kalau orang yang patah hati, Bi, bagaimana menyembuhkan patah hati? Saya perbaiki pertanyaannya ya, menyembuhkan patah hati, Bi. amarah itu kata Nabi sumbernya dari setan. Jadi hindari amarah. Kalau patah hati, sembuhkan hati itu supaya tidak patah. Banyak sekali pria, jangan pernah menduga kalau Anda patah hati pada seorang pria, maka tidak ada lagi pria lain yang bisa lebih mencintai Anda. Banyak pria. Hanya mungkin karena patah hati, terus sumpek, wajahnya sudah tidak terawat dan sebagainya. Jangan pernah berkata kalau patah hati lantas tidak ada yang lain. Masih miliaran pria. Indonesia aja berapa banyak? 100 juta lebih, iya kan? Banyak. Itu. Oke. Ada yang lain? Mungkin pertanyaan singkat saja. Ya di sebelah sini silakan, singkat saja. Boleh singkat. Assalamualaikum, Beb. Salam. Saya Ari Afriana, saya ingin bertanya singkat saja. Kita ini sebagai makhluk yang bertuhan. Dan kita harus percaya bahwa adanya Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, lebih dulu mana? Kenal atau cinta kepada Tuhan? Karena kalau kita cinta tidak kenal kan sama aja cintanya buta gitu, Beb. Oke. Lebih dulu mana kenal atau cinta, Bi, kalau pada Tuhan? Kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kita tidak kenal Tuhan dengan baik, maka kita tidak mencintainya. Syarat mutlak untuk adanya cinta, kenal lebih dulu. Iya kan? Jelas. Syarat mutlak adanya cinta harus kenal dulu. Belajar lebih banyak. Belajar banyak hal. 2 menit menuju azan maghrib dan Abi selalu bilang waktu paling makbul untuk berdoa adalah saat-saat menjelang azan maghrib. Boleh kita berdoa sama-sama, Abiku? Oke, kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuna. Amin. Ya Allah, anugerahilah kami cinta kepadamu. Amin. Dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Amin. Dan cinta kepada amal-amal yang mengantar kami kepada cintamu. Amin. Ya Allah, anugerahilah kami kedekatan kepadamu dengan mencintai niat yang baik dan tulus. Amin. Amal yang baik dan tulus. Amin. Pikiran yang baik dan tulus. Dan ya Allah, gabungkanlah kami bersama orang-orang yang engkau cintai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abiku. Umi, terima kasih sudah bergabung di Syihab dan Alhamdulillah. Syihab. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bersama-sama mendengarkan Syihab dan Syihab, menyaksikan Syihab dan Syihab di Intiland Tower. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ada jauh-jauh, saya dibilangin ada dari jauh-jauh sekali yang menyaksikan, bahkan dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Thailand, dari mana-mana. Terima kasih sudah menyaksikan Syihab dan Syihab di narasi.tv. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.